Adi mempertanyakan setiap detail kepada istrinya. Dia bahkan sampai memaksa AN untuk menutup saja warung itu karena dia tidak suka banyak pelanggan laki-laki yang membeli di warungnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Ada seorang wanita di kota Palu, Sulawesi Tengah. Dia tewas setelah dibakar hidup-hidup oleh suaminya di depan warung makan miliknya sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2025. Yang mana mirisnya, alasan dibalik tindakan keji tersebut ternyata hanya karena warung sang istri ramai dikunjungi pelanggan yang sebagian besar adalah kaum laki-laki. Ya, benar-benar sadis, hanya karena cemburu buta. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria berinisial M berusia 42 tahun tega membakar istrinya AN 40 tahun di depan warung makan milik korban yang berada di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Mamboro Barat, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu 6 Agustus 2025. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di kota Palu, Sulawesi Tengah, tepatnya di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di wilayah tersebut. Sang suami bernama Mulyadi atau yang lebih sering disapa dengan nama Adi oleh warga sekitar. Pada saat itu, Adi sudah berusia 42 tahun, usia di mana seorang laki-laki yang sudah berkeluarga mampu memimpin keluarga dengan bijak. Namun, kehidupan tidaklah selalu berjalan dengan apa semestinya. Tidak ada media yang menjelaskan tentang latar belakang pekerjaan Adi di saat itu. Entah apakah Adi sudah memiliki pekerjaan tetap atau justru masih bekerja serabutan. Namun yang jelas, penghasilan Adi sebagai kepala keluarga tidaklah cukup untuk menopang kebutuhan rumah tangga mereka. Sementara itu, istrinya berinisial AN. Pada saat itu usianya 2 tahun lebih muda dari Adi, yaitu 40 tahunan. AN adalah sosok yang sederhana, ramah dan cukup kuat untuk menjalani kehidupannya. Tidak diketahui secara detail apakah mereka sudah dikaruniai anak atau belum. Namun yang jelas, di wilayah tersebut, kehidupan keluarganya lebih banyak diselimuti kesederhanaan dengan aktivitas yang tidak jauh berbeda dari warga setempat. Untuk membantu perekonomian keluarga, AN membantu mencari penghasilan tambahan dengan membuka sebuah warung makan kecil yang berada di pinggir jalan Trans Sulawesi, yang mana masih berada di sekitar tempat tinggal mereka di kelurahan yang sama, yaitu wilayah Mamboro Barat. Warung itu tidak besar, hanya terdiri dari satu bangunan semi permanen dengan atap seng, meja kayu dan etalase sederhana. Namun lokasinya cukup strategis. Jalan besar itu dilewati oleh banyak kendaraan setiap harinya. Walaupun sederhana, warung makan AN tidak pernah sepi. Setiap pagi dia mulai memasak sejak subuh. Aroma masakan rumahan seperti ikan rica-rica, ayam goreng, sambal dabu-dabu, serta kuah sayur yang hangat membuat warga sekitar terbiasa singgah meski hanya untuk membeli nasi bungkus saja. Para supir truk juga sering berhenti untuk makan siang atau sekedar minum kopi sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Pelanggan mengenal AN sebagai penjual yang ramah, bersahaja dan tidak pernah memasang harga tinggi. Dia selalu menyapa dengan senyum meski sedang lelah. Dia melayani semua pelanggan dengan sabar tanpa membedakan siapapun. Tidak heran, warung kecil itu menjadi tempat favorit banyak orang karena pelayanan yang memuaskan dan makanan yang enak. Keberhasilan yang dicapai oleh AN membuat seseorang di rumahnya atau salah satu anggota keluarganya justru merasa tidak nyaman. Loh, kok bisa demikian ya sobat? Ya ternyata selama AN berjualan di pinggir jalan, rupanya sang suami, Adi, mulai merasa cemburu ketika warung makan milik istrinya dipenuhi oleh pelanggan yang mana kebanyakan adalah laki-laki. Lama-kelamaan, rasa cemburu itu berubah menjadi protes yang berkembang menjadi kecurigaan dan menjelma menjadi posesif yang benar-benar berlebihan. Adi mempertanyakan setiap detail kepada istrinya. Dia bahkan sampai memaksa AN untuk menutup saja warung itu karena dia tidak suka banyak pelanggan laki-laki yang membeli di warungnya. Dia mengatakan bahwa tempat itu tidak baik untuk perempuan. Dia tidak suka laki-laki yang mondar-mandir yang membuat dia merasa tidak aman. Adi menganggap bahwa ketika warung itu ramai, justru hal itu memberikan ancaman, bukan keberkahan.
Namun AN jelas saja menolak, bukan karena tidak ingin menghormati suaminya, melainkan karena dia tahu bahwa warung itu adalah satu-satunya sumber penghasilan yang stabil bagi keluarga mereka. Dia bekerja bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk membantu Adi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Baginya, apa yang dia lakukan tidak salah, semua itu demi kebaikan keluarga. Namun sayangnya, berbeda dengan Adi yang tidak bisa melihat dari sisi positif pengorbanan sang istri. Ketika memiliki waktu luang, Adi bukannya membantu AN, dia justru mengawasi dari kejauhan. Dengan penuh rasa curiga, dia berdiri di sudut jalan, memandangi warung itu dengan tatapan curiga. Setiap laki-laki yang duduk terlalu lama, dia anggap sebagai saingan. Setiap tawa kecil AN kepada pelanggannya, dia anggap sebagai bentuk kedekatan yang berlebihan alias perselingkuhan. Hubungan Adi dan AN pelan-pelan mulai dipenuhi pertengkaran kecil yang semakin sering terjadi. AN yang biasanya sabar mulai merasa lelah. Adi yang biasanya diam mulai semakin sering meninggikan suara. Lama-kelamaan AN tidak lagi menanggapi perkataan suaminya. Dia memilih fokus bekerja daripada mendengarkan tuduhan yang tidak berdasar. Dia menyadari bahwa apapun penjelasannya, Adi tidak akan percaya. Dan di sisi lain, bagi Adi, sikap AN yang memilih diam dan terus berjualan adalah bukti bahwa istrinya tidak menghormatinya. Setiap langkah AN menuju warung terasa seperti pukulan terhadap ego dan harga dirinya. Dari sinilah, api cemburu yang awalnya kecil mulai membesar, membakar setiap sudut pemikiran Adi. Dia mulai memikirkan hal-hal yang tidak semestinya difikirkan oleh seorang suami. Pada malam harinya, saat semua orang tertidur, dia terjaga dengan pikiran-pikiran yang gelap. Di siang hari, dia mengintip warung dari kejauhan sambil menahan amarah yang memuncak. Alih-alih meredakan rasa cemburu yang dirasakan dan mulai percaya pada sang istri yang membantunya mencari penghasilan, tapi Adi malah memulai perdebatan setiap kali ada kesempatan. Adi merasa bahwa AN tidak mendengarkannya dan malah memperburuk suasana dengan tetap membuka warung makan tersebut. Perlahan-lahan rasa cemburu di dalam hatinya semakin membara. Pikiran liar mulai masuk ke dalam diri Adi yang membuat Adi melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Dia tidak lagi melihat AN sebagai istri, melainkan sebagai orang yang tidak bisa lagi dipercaya. Lalu, siapa yang menyangka bahwa api cemburu itu membawanya pada aksi yang sadis yang bahkan merenggut nyawa orang yang dia cintai. Semuanya bermula pada Rabu, tanggal 6 Agustus 2025. Seperti biasa, AN sudah membuka warungnya sejak pagi. Banyak pelanggan yang datang ke warungnya untuk membeli makan dan minum. Beberapa di antara mereka bahkan singgah sebentar untuk sekedar melepas lelah setelah berkendara. AN pun melayani setiap pelanggan dengan ramah. Namun di sisi lain, Adi di saat itu masih merasa hal yang sama dari sebelumnya. Dia diliputi rasa kesal dan cemburu, mengingat AN masih membuka warung makan dan warung tersebut tetap ramai oleh pelanggan laki-laki. Hingga saat itu juga, Adi yang sudah kehilangan akal sehat tiba-tiba mengambil bensin yang sebelumnya sudah dia tuang ke dalam wadah yang mudah dibawa agar tidak ada yang curiga nantinya. Dari rumah, dia pun berjalan mendekati warung makan istrinya dengan langkah berat sambil membawa bensin di tangannya. Antara rasa ragu dan sakit hati bercampur aduk. Di dalam perjalanan, tidak ada yang menyapa dan memperhatikannya. Semua sibuk dengan rutinitas masing-masing. Lalu, sesampainya dia di belakang warung makan tersebut, Adi melihat bahwa istrinya sedang melayani seorang laki-laki yang memesan kopi. Adi menghampiri istrinya dari belakang warung, dan dia secara mendadak langsung menyiram bensin tersebut ke tubuh sang istri, ke tubuh AN, hingga seluruh tubuh AN dilemuri dengan bensin yang baunya sangat menyengat. AN terkejut bukan main. Dia berteriak panik, memohon kepada Adi agar berhenti menyiramnya dengan bensin. Namun entah apa yang ada di pikiran Adi di saat itu. Dalam hitungan detik, sebelum AR sempat kabur dan menyelamatkan diri, Adi yang sudah selesai menyiram bensin langsung menyulut api ke tubuh AN. Api tersebut menyambar tubuh AN secepat kilat, membesar dalam sekejap, melenyapkan pakaian dan kulit AN. AN berlari keluar warung sambil berteriak kesakitan dengan tubuh yang terbakar. Para pelanggan dan warga sekitar menjerit histeris. Sebagian mencoba memadamkan api. Sebagian lagi berlari mencari air atau kain untuk membantu. Namun api yang berasal dari bensin tidak mudah dimatikan. Tubuh AN terhebat. Jeritannya memecah udara di Mamboro Barat di siang itu, membuat siapapun yang mendengar merinding hingga ke tulang-tulang. Di tengah kekacauan itu, Adi panik dan melarikan diri. Para pelanggan dan warga sekitar tidak sempat mengejar Adi yang menyiram bensin dan menyulut api di depan mereka. Mereka hanya berupaya menolong AN berfokus ke sana dengan alat seadanya. Mereka berharap AN dapat diselamatkan di saat itu juga. Kemudian, ketika AN berhasil diselamatkan dari kobaran api, tubuhnya ternyata sudah terparah. Warga setempat bergegas membawa AN ke Rumah Sakit Umum Daerah Madani, Kota Palu, agar dapat diberikan perawatan intensif.
Beberapa di antara mereka juga menghubungi pihak kepolisian agar segera bergerak dan mengejar pelaku yang sebelumnya sempat melarikan diri. Hingga tidak lama kemudian, pihak polisi tiba di lokasi kejadian. Polisi langsung melakukan penyelidikan terhadap kejadian ini. Mereka meminta keterangan saksi dan mencari barang bukti. Ketika dilakukan pemeriksaan awal, mereka menemukan adanya wadah berisi bensin dan penyulut api. Namun tidak ada media yang menjelaskan secara rinci tentang jenis penyulut api apa yang dipakai oleh Adi di saat itu. Apakah korek api gas atau justru korek kayu? Sementara itu, AN yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif, diketahui mengalami luka yang cukup serius di sekujur tubuhnya. Namun pihak rumah sakit tetap melakukan upaya yang terbaik agar AN dapat diselamatkan. Namun di hari itu, pihak keluarga AN berkumpul di rumah sakit. Mereka menangis, berdoa, dan terus-menerus berharap adanya keajaiban. Akan tetapi, luka yang diderita oleh AN sudah mencapai 80%. Yang mana keesokan harinya, tepat pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, sekitar jam 10 WITA, nyawa AN ternyata tidak dapat tertolong. Pihak medis sudah melakukan segala cara agar AN dapat diselamatkan, namun malang nasibnya, dia menghembuskan nafas terakhir setelah menjalani perawatan intensif. Setelah kabar duka itu, tangis histeris pecah di lorong rumah sakit. Pihak keluarga tidak bisa menerima kenyataan bahwa AN meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis di tangan sang suami. Mereka di saat itu meluapkan emosi dengan melempari kaca jendela rumah sakit. Namun kejadian itu tidak berlangsung lama. Pihak polisi dari Polsek Tawaeli segera datang ke rumah sakit dan mengamankan situasi. Mereka mengatakan kepada pihak keluarga agar tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun melanjutkan penyelidikan terhadap Adi yang sebelumnya sempat melarikan diri. Sebelumnya pihak kepolisian sudah menelusuri keberadaan Adi. Akan tetapi, Adi telah melarikan diri entah kemana. Warga sekitar sempat melihat dia berlari tergesa-gesa menjauhi warung makan milik istrinya tersebut. Namun setelah itu jejaknya hilang. Tapi meskipun begitu, polisi terus melakukan upaya penyelidikan ke berbagai titik. Beberapa petugas disebar untuk mengawasi simpang jalan dan terminal terdekat. Mereka mengantisipasi jika Adi mencoba kabur lebih jauh dari kota. Namun sebelum aparat benar-benar berhasil menangkapnya, kabar lain justru datang lebih cepat. Tidak lama setelah AN dinyatakan meninggal dunia, pada saat suasana di rumah sakit masih dipenuhi dengan tangis keluarga, tiba-tiba Adi datang dengan langkah yang lesu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Sulawesi Tengah. Wajahnya tertunduk dalam, kedua tangannya bergetar seolah dia telah menyadari besarnya dosa yang dia lakukan, atau mungkin dia menyerah pada tekanan batin yang menghimpitnya setelah melihat apa yang dia perbuat. Tanpa sedikit pun perlawanan, dia tiba-tiba menyerahkan diri. Pihak kepolisian segera mengamankannya. Di saat itu juga, Adi hanya diam, mengikuti petugas menuju ruang pemeriksaan. Seakan seluruh tenaga dan keberaniannya hilang, dia dibawa ke Polresta Palu untuk menjalani pemeriksaan lebih dalam. Di ruang penyidikan, Adi akhirnya membuka suara. Dengan nada bergetar, namun tetap jelas, dia mengakui semuanya. Dia mengaku bahwa dia membakar sang istri karena rasa cemburu yang telah lama menumpuk dan menguasai pikirannya. Dia merasa tidak suka istrinya berjualan di pinggir jalan yang ramai dengan pelanggan laki-laki, terutama para supir truk. Rasa cemburu yang selama ini menumpuk, dia pelihara perlahan dan membawanya pada titik di mana dia tidak lagi mampu berpikir jernih. Adi juga menjelaskan secara rinci bagaimana dia merencanakan aksinya. Dia mengakui bahwa dia membawa bensin dari rumah, berjalan menuju warung, lalu masuk dari belakang warung agar tidak terlihat. Dia menyiram AN yang kala itu sedang melayani pelanggan, lalu menyalakan apinya. Setelah melihat kobaran besar yang menyambar tubuh sang istri, dia kabur dengan panik. Pengakuan itu sesuai dengan hasil penyelidikan polisi, keterangan para saksi, serta bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Tidak ada keraguan lagi, Adi adalah pelaku tunggal dalam kejadian yang begitu kejam ini. Pihak kepolisian juga menetapkannya sebagai tersangka utama atau tersangka tunggal atas hilangnya nyawa AN. Apapun alasan yang dia berikan, tidak ada satupun yang bisa membenarkan tindakannya. Api cemburu tidak pernah bisa menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi nyawa sang istri. Karena itu, Adi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Sementara proses hukuman berjalan, suasana di rumah duka penuh dengan isak tangis. Jasad AN sudah dipulangkan dari rumah sakit. Keluarganya tidak kuasa menahan perasaan hancur. Mereka tidak menyangka bahwa perempuan yang selama ini bekerja keras untuk keluarga justru berakhir tragis di tangan sang suami yang seharusnya menjadi pelindung, tapi malah yang menghabisi nyawanya. Tangis ibu AN pecah begitu jenazah tiba.
Saudara-saudaranya terus mengusap air mata, menggelengkan kepala tidak percaya. Bagi mereka, perbuatan Adi bukan hanya kejam, tapi juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang istri yang setiap hari membantu mencari nafkah justru dibalas dengan perbuatan keji? Warga setempat pun ikut bergabung. Mereka mengenal AN sebagai perempuan baik, ramah dan tidak pernah membuat masalah. Melihatnya pergi dengan cara yang tragis, terasa sangat tidak adil buat mereka. Kemudian, pemakaman pun dilakukan di pemakaman umum desa, diikuti oleh keluarga, tetangga, warga sekitar yang selama ini mengenal AN. Dan saat itu, langit tampak lebih mendung dari biasanya, seolah ikut berduka atas perginya seorang perempuan yang tidak seharusnya mengalami nasib seburuk itu. Itu dia sobat, kisah dari AN yang dihabisi oleh suaminya yang bernama Adi. Hanya karena cemburu, AN membuka warung dengan pelanggan laki-laki yang lebih banyak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.